syafaat wa hadza madlabi ya nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ngaji kita, ya. Masih berkenaan dengan pemberian nafkah seorang suami kepada istrinya. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya seorang suami wajib hukumnya memberikan nafkah kepada istrinya. Kemarin yang sudah kita bahas, jika seorang suami itu kaya, maka makanan yang diberikan adalah 2 mud dari makanan yang biasa dimakan di masyarakat tersebut pada umumnya. Kalau suaminya itu miskin, maka cukup 1 mud dari makanan pokok yang biasa dimakan pada umumnya masyarakat di situ, ya toh. Wa in kana mutawassiton, dan jika suaminya itu pertengahan, tidak kaya, tidak miskin juga, tengah-tengah saja, sedang-sedang saja, maka famuddun wa nisfun, maka nafkahnya 1,5 mud, ya, 1,5 mud. Wa minal utmi, dan itu termasuk apa ning ngarani lauk pauknya, ya, lauk pauk itu istilahnya. Kalau lauk pauk tergantung juga, Pak. Kalau orang kaya ya lauknya ya sebagaimana orang kaya, gitu. Sebagaimana orang kaya ya daging, ayam, entok, segala macam. Orang kaya makanannya kayak apalah gitu. Intinya yang dimakan suaminya itu ya yang dimakan istrinya, gitu, ya kan? Jangan sampai suami itu makan enak-enakan, istrinya makan semaunya sendiri, dia kasihnya. Nah ini nggak benar suami. Wal kiswati, dan pakaian tuh, ya, termasuk pakaian itu juga tergantung suaminya. Kalau suaminya kaya ya memberikan pakaian ya sebagaimana orang kaya, orang miskin ya orang miskin, tuh ya. Nah ini harus jenengan ketahui bahwasanya kita ini sebagai laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah, yakni yang pokok tuh makanan, ya, dan pakaian, ya, makanan dan pakaian itu yang pokok yang wajib kita berikan kepada istri kita, ya, istri kita. Tergantung kita lah. Pertanyaannya, jenengan itu masuk yang kaya, yang setengah kaya, atau miskin, itu doang, ya toh. Dan bapak itu jangan pelit sama istri. Orang itu kalau sama istrinya pelit, itu seperti rahmat Allah itu ya agak susah turunnya, ya. Sama istri ya sedang-sedang lah gitu, ya, sedang-sedang. Terlalu boros juga habis sampai nanti, ya. Sedang-sedang saja, jangan terlalu pelit. Ya, memang khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu ya pertengahan itu, ya. Ganti pakaian itu juga begitu, Pak. Jangan sakarepe dhewe nggak pernah ganti, itu juga nggak benar. Tiap hari ganti juga nggak benar, ya toh. Pada umumnya ya pakaian itu berapa kali ganti, Pak? Paling tidak itu setahun 2 kali, paling tidak itu. Jangan lebaran sekali doang, Pak. Ya Allah, itu lebaran doang. Kalau orang lebaran sibuk ke mall cari baju segala macam, padahal waktu lebaran itu
mahal harganya gitu loh ya. Paling tidak dua kali pakaian itu. Mana dalilnya? Ini dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat At-Tolak ayat 7. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, liyunfik, hendaklah memberikan nafkah, du sa'atin, orang yang mampu, min sa'atihi, dari kemampuannya, waman, dan orang kudiro itu yang disempitkan, alaihi, atasnya ya, rizkinya fal yunfik, maka hendaknya dia memberikan nafkah, mimma, dari rizki, ata, yang telah mendatangkan hu pada itu rizki, Allahu, Allah, ya kan, semampunya maksudnya di sini. Ya Allah kasih rizki segitu, yang ngasihnya ya segitu gitu, artinya berdasarkan dari kemampuan itu suami. La yukallifullahu, Allah tidak membebani nafsan, kepada seseorang, illa ma, kecuali sesuatu, ata, yang telah diberikan, yang Allah telah memberikan ha pada itu, ma ya, pada itu apa tadi nanti baliknya ke nafsun ya. Saya ja'alullahu, Allah akan menjadikan, akan memberikan, ba'da usrin, setelah kesulitan, yusron, satu kelapangan. Innamal usri, innama'al usri yusro, gitu. Di situ ada, kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu Pak. Dari dasar ini orang itu nggak ada orang hidup kok susah terus seumur-umur, nggak ada, pasti ada senangnya. Nggak ada juga orang tuh senang terus nggak pernah susah, nggak ada, pasti ada susahnya. Coba tanyain orang yang hadir di sini dah, yang hadir di sini, ada yang nggak pernah susah, seneng terus gitu? Ngacung Pak, ngacung. Seneng terus hidup ya, wah sawenang terus gitu. Atau susah terus? Kalau susah terus jangan nggak di sini juga Pak, stres ujung-ujungnya ya toh. Makanya nggak ada. Oh hidup itu ya susah, ya seneng, ya tertawa, ya murung, itu biasa. Ya kaya, ya miskin, emang sedang begitulah hidup itu. Ya, itu pakaian. Termasuk kalau punya istri 4 itu harus disamakan tuh. Dari segi makanan, pakaian itu harus sama. Jangan sampai nih istri baru dibelikan nasi padang, istri lama nasi pecel gitu tuh. Wes nggak bener ini. Kadang-kadang nama orek tempe baik, yang istri baru, wah rica-rica segala macam. Mana nih Neng, kabayan, istri lama warteg, wes angel. Berarti sampean itu belum siap punya istri lebih dari 1, gitu, ya toh. Harus sama Pak, makanannya itu harus sama. Kalau punya istri itu, termasuk pakaian, kudu sama pakaiannya, walaupun warnanya nggak harus sama. Masa kuning kabeh, merah kabeh, seragam, nggak begitu. Harganya harus sama. Jangan sampai istri tua dibelikan baju harga 50.000, yang istri baru 500.000. Ya Allah, nanti Pak, kalau nggak adil, sampean punya istri 2, sebagaimana hadis yang sudah kita bahas kemarin itu, jenengan apa namanya, sengkleh, pundaknya ini nyengkleh begini. Oh tuh, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Wa in kana, dan jika ada itu istri, miman, dari orang, yukhdam, yang apa namanya, biasa dilayani, yang biasa dilayani. Kalau kita punya istri yang biasa dilayani,
Mitruha, misalnya, fa'alaiki maka wajib atas itu zawat atau suami ikhdamuha, memberikan pelayannya. Jadi kalau punya istri itu senang, pokoknya punya pembantu deh, nyuci dilayanin, apa semuanya dilayanin. Bapak juga harus memberikan itu, ya toh? Memberikan pelayan, memberikan pembantu untuk istri kita itu. Wah, emang harus tahu kayak gini nih. Kadang-kadang kita ini kan nggak paham kayak ginian, ya. Warawa, dan telah meriwayatkan Abu Dawud, Imam Abu Dawud, hadis 2144. An Muawiyah al-Qushairi, dari Muawiyah al-Qushairi radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, ataitu, aku datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakultu, dan aku bertanya. Ini kata Muawiyah nih, aku bertanya, ma taqulu fi nisaina, ya Rasulullah. Nih kalau saya terjemahkan bebas, bagaimana ya Rasulullah kami memperlakukan istri-istri kami sebaiknya gitu. Gimana ya Rasul kami memperlakukan istri-istri kami yang paling baik itu seperti apa ya Rasul? Ya makanya mataku, apa yang jenengan sampaikan, katakan fi nisa ina, untuk perempuan-perempuan kami ya Rasul. Ya seperti itu. Qala, katakan Nabi, atimu, berikanlah oleh kalian hunna, mereka istri-istri kalian, ya, makanan. Atimu, berikanlah makanan istri-istri kalian, ya, mimma, dari makanan, tak kuluna, yang kalian makan. Tuh, kamu makan apa, istrimu ya makan itu, ya. Waksu, dan berilah kalian pakaian guna pada mereka istri-istri kalian, mimma, dari pakaian, tak tasuna, yang biasa kalian pakai gitu, ya. Wala tatribu guna, janganlah kalian memukul mereka, jangan kalian pukul istri kalian. Wala tuqabbihu hunna, janganlah kalian itu menjelek-jelekkannya. Ini loh Pak, kita dilarang memukul istri. KDRT ini namanya, nanti bapak bisa dipenjara ini, ya toh. Loh, gimana toh Pak Ustadz, dulu katanya ada yang boleh memukul. Makanya ini belum istilahnya belum diselesaikan. Video itu kadang-kadang kalau dipotong sepotong gak jelas, akhirnya ribut, orang-orang kagak beres. Ya kan, yang niatnya nggak baik, akhirnya ya itulah. Padahal yang dimaksud bukan seperti itu. Itu hati-hati sekarang ya. Jadi gini, kalau kemarin itu kalau kita punya istri nusus, istri yang nggak nurut, istri durhaka, ya toh. Punya istri durhaka, disuruh sholat kagak mau, suruh puasa kagak mau, bantah baik. Pertama kita nasihatin, ya toh, nasihatin dengan baik-baik. Setelah dinasehatin kok masih begitu baik Pak, dipisah ranjang, ya toh, dipisah ranjang, pisah tempat tidur. Kok masih begitu baik, dipukul. Pukulan itu pun nggak menyakitkan, ya toh, nggak menyakitkan, hanya ngasih pelajaran aja. Pak, kita mukul istri itu sekali dipukul disakitin nyampe di hati loh Pak mereka itu. Makanya hati-hati, dengan sekali mukul istri itu akan ingat seumur-umur Pak. Ingat aja itu. Suatu saat bapak ini udah minta maaf, oke dia maafkan, tapi hatinya nggak bisa memaafkan sebenarnya.
Suatu saat akan kejadian, bapak makin salah apa gitu. Walah, itu akan diingat lagi. Bapak dulu pernah mukul saya, walaupun udah 20 tahun yang lalu, Pak. Gitu. Makanya walaupun mukulnya nggak kencang, dia akan ingat, buat pelajaran bagi dia. Termasuk mukul anak kan kita ada dalam agama. Umur 7 tahun, anak itu kita perintah sholat. Kita ajaknya, kita ajarin anak-anak kita itu untuk sering ke masjid, ajarin sholat, biar terbiasa sholat di masjid. Umur 10 tahun kagak mau sholat, bapak bisa memukul anak bapak, gitu. Dan itu memang perintah dari Allah, ya. Nah ini artinya apa? Bapak itu nggak boleh sewenang-wenang sama istri. Main pukul baik, nggak boleh, maksudnya ini. Main pukul, main kasar lah ya, jangan. Jangan bapak juga jelek-jelekkan istri, ya. Ya Allah. Kadang-kadang bapak itu menikah udah 20 tahun, istri itu kan udah pada berubah. Dulu langsing gitu kan, sekarang mungkin jadi ya makmur lah gitu. Bilangnya makmur, subur gitu ya. Masya Allah. Bedain mana perut, mana ini enggak ada bedanya, Pak. Bulat begitu baik. Terus bapak jelek, apa namanya? Bapak jelek-jelekin tuh. Ya Allah, enggak boleh, Pak. Istri saya masa kayak tong bener nih, Mama. Jangan. Itu kan bapak yang bikin kayak begitu. Dulu kan langsing, ya toh? Makanya udahlah, syukuri aja punya istri, apalagi istri bapak itu nurut. Istri bapak taat, sholatnya benar, mendidik anak-anak benar, mau nyuci, mau masak, istri kayak begitu kurang apa Pak sampean? Bersyukurlah kalau punya istri seperti itu. Saya dapat curhatan dari salah satu jamaah. Jadi Pak Kiai, sebenarnya ibu dengan istri itu lebih didahulukan mana gitu. Dia cerita bahwasanya selama ini dia mendahulukan ibunya. Saya kan udah jawab dengan benar. Bapak, yang telah Bapak lakukan itu udah benar, ya. Udah Bapak, yang selama ini Bapak lakukan udah benar. Ibunya sakit, ya toh? Ibunya sakit, istrinya diajak nengok juga nggak pernah mau. Jadi laki-laki ini suka pulang pergi, ya toh, suka pulang pergi ke ibunya karena menungguin ibunya yang sakit. Istrinya marah-marah, Pak. Istrinya marah-marah. Ya Allah, padahal udah dicukupi nafkah juga, ya toh. Ini kan untuk ibu. Sampai ibunya meninggal, ya, sampai ibunya meninggal. Pulang dari kampung, ini suami nggak boleh masuk rumahnya sendiri padahal, dan dia minta cerai. Ya Allah, saya kadang-kadang cerita seperti ini ngenes. Ketika saya ditanya itu, kan dia nanya gini, apa yang saya lakukan Kiai? Saya bilang, udah cerai aja. Saya mah galak begitu Pak, tapi saya masih cinta. Istri kayak begitu dicintai apaan? Ya toh, bapak harus lebih mencintai orang tua sebagai laki-laki. Dan bapak yang selama ini bapak lakukan udah benar. Jangan sampai bapak jadi Alqamah. Alqamah tuh Pak, rajin ibadah, tak kandani. Sholatnya selalu berjamaah dengan Rasulullah. Rajin puasa. Wes, pokoknya Alqamah is the best. Tetapi Alqamah Pak, menjelang ajalnya tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah.
yakni nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak bisa, ya kan? Ya Allah, padahal rajin ibadah Pak, padahal sholat bareng sama Rasulullah. Sebenarnya kesalahannya Alqomah itu nggak fatal. Alqomah itu menurut yang saya baca hanya karena baju saja. Ya ada beberapa kisah lah, tapi yang saya ingat tuh baju sama makanan. Yang saya ingat banget tuh baju. Ketika taruhlah Alqomah itu mau ngasih baju kepada ibunya, Mak, alhamdulillah Mak, oleh anakku gitu. Dikasihnya itu baju, Mak ini baju Mak buat Mak, dipakai. Ibunya senang. Alhamdulillah, terima kasih le, terima kasih le. Di sisi lain Alqomah kaget. Mak, aduh maaf Mak, itu bukan baju buat Mak, itu buat istri saya Mak. Yang Mak yang ini. Bawa 2 baju Pak. Bawa 2 baju. Nah, yang baju itu udah disukai sama ibunya, yang udah keburu seneng itu sama baju itu ibunya. Ini Mak yang ini. Langsung dek gitu. Dan dari situ itu Pak, kesalahannya kan gak fatal, masih ngasih ke orang tua. Apalagi kita punya istri, memberatkan istri, terus kita melupakan orang tua, lebih parah Pak durakanya itu, ya toh. Maka sekali lagi saya ingatkan kepada semua jamaah, orang itu surga itu diharamkan bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Haram pokoknya, mutlak haram. Artinya apa? Diharamkan, otomatis gak bisa dimasuki oleh orang-orang durhaka Pak. Orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, haram surga. Yang kedua, neraka diharamkan bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Tuh, dia nggak bisa masuk neraka kalau dia berbakti pada orang tuanya. Tapi dia kafir, bakti sama orang tuanya. Biasanya kadang-kadang di akhir hayatnya dikasih dia Islam. Gitu Pak, you know. Makanya ini ngingatin aja. Langsung dia, udah cerai aja Pak. Tapi sayang, kasihan anak saya masih kecil. Udah, gak usah dipikirin. Udah istri gak mau mikirin. Kata dia ngomongnya, selama ini, selama ibunya sakit gak pernah nengok-nengok Acan. Diajak pun kagak mau. Sampai meninggal. Dia marah-marah karena terlalu mementingkan ibunya katanya. Loh, salah. Sampean ini laki-laki, untuk orang tua, terutama ibu, itu harus nomor satukan. Istri nomor 2 gitu. Ibu nomor 1, istri nomor 2. Ya, makanya alhamdulillah kalau saya punya istri, ibu saya sakit, mak saya ya, atau bapak saya sakit, apa kata istri? Ya, buruan pulang ya. Gitu istri saya. Mau di kampung berapa hari baik, agak pernah ngeluh istri. Sekarang ibu saya di sini. Kemarin ibu mertua wafat, beliau di sini juga pas di sini. Maka wafatnya ibu saya itu, mak saya tahu. Begitu mudah wafatnya ibu mertua itu. Karena ibu mertua itu yang selama ngikut saya ya, nggak pernah memberatkan anak Pak, nggak pernah merepotkan anak. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau terdengar adzan, sebelum adzan bahkan Mbah, saya manggilnya Mbah, manggilin anak-anak saya Mbah, memang terkenalnya Mbah di Subang ya, panggilan Mbah. Di sini di kampung kerobokan saya ini juga dikenalnya Mbah gitu, mbahnya Iza, tapi manggilnya Mbah gitu. Itu kalau sholat Pak, nomor 1, puasa, rajin puasa Mbah itu. Malam Selasa beliau wafatnya itu, makanya kemarin saya izin tuh ya. Malam Selasa itu saya habis ngaji sama santri.
santri-santri sama jamaah yang ngaji rutin malam Selasa. Nggak nyangka kalau beliau wafat begitu cepat. Karena yang sakit parahnya aja, waktu itu pernah sakit parah mbah itu, 1 bulan sakit, waktu zaman corona itu loh. Parah ini. Saya ajak ke mana? Ziarah, ngikut kemarin. Alhamdulillah, jalan ke gua Safawardi, masih ikut jalan. Pulang dari ziarah, saya ajak ziarah ke makam bapak mertua juga di Kebumen, masih jalan sehat, ya kan? Habis sakit tuh. Dan sekarang kan sakit pilek, panas gitu doang. Saya turun dari ngaji dari atas, kata mak saya itu, "Le, mbah nek opo le kuwi le?" Saya lihat, saya pegang, Masya Allah panas banget. Begini. Terus saya bacakan Yasin, Pak. Saya bacakan Yasin, saya bacakan Al-Mulk, kemudian saya minumkan air Zam-Zam. Begini sebentar aja. Gitu. Kagak ada orang sakaratul sampai begitu. Bapak lagi sampai melorok begitu, enggak. Begini aja. Allah, gitu. Mudah ninggalnya. Kenapa? Saya ingat mbak itu menjaga sholat. Walaupun sakit beliau, itu salah sholat Pak, jamaah. Udah mbak di rumah aja sholatnya sakit. Enggak, mbak sehat, gitu aja. Ya toh, ini nih makanya betul Pak. Orang itu kalau mau menjaga sholat, roh itu akan keluar dengan mudah. Ya, mudah terus dalam keadaan ringan, husnul khotimah. Gitu. Itu kan ada janjinya dalam sholat. Makanya jangan Pak, kalau sampean jangan memberatkan istri, melupakan orang tua. Kita lanjutkan, wa in saro, jika laki-laki itu susah, ya, seorang suami itu susah, binafaqotiha, pada nafkahnya istri, falaha, maka bagi itu istri fashun nikah, bisa minta untuk fasah. Kemarin apa namanya? Minta apa? Hulu, yakni datang ke pengadilan untuk dicerai gitu. Berat. Seorang istri yang nggak pernah dikasih nafkah atau nafkahnya kurang, nggak sesuai itu, seorang istri bisa minta difasah atau minta dicerai, ya, dengan cara hulu ke pengadilan. Tuh, ya kan? Wa kadzalika, dan demikian juga in a'sara, jika suami itu berat atau susah, bisodaqi, untuk memberikan mahar qabla dukhuli, sebelum berhubungan, itu hendaknya dipisah. Udah. Jadi jangan hubungan dulu sebelum dikasih itu maharnya, ya toh. Nah ini harus Bapak perhatikan. Jadi sekali lagi, berkenaan dengan makanan, pakaian itu harus sama kalau istri sama, ya. Tapi kalau rumah itu ngelihat kemampuan istri. Rumah Pak. Ini kalau rumah, misalnya jenengan punya istri 2, ya, yang satu hidupnya di perkotaan, rumahnya seperti ini, ya udah seperti itu. Kalau di kampung, yang satunya di kampung misalnya, di mana gitu yang jauh dari perkotaan, desa banget itu, ya Bapak bikinin rumah ya yang sesuai dengan yang di desa itu. Jangan terus mewah-mewahan terus ngalahin, nggak beda dengan lingkungan sekitarnya, ya. Itu masalah rumah. Kalau makanan, pakaian harus melihat kemampuan suaminya, tapi kalau kalau rumah ngelihat dari kondisi masyarakat sekitar istrinya, ya. Ada yang nanya? Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. 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 Ada yang nanya? Ya. Ya itu Pak, jenengan kalau punya istri udah dicerai, apalagi udah talak 3, ya udah pisah lah, nggak wajib ngasih apa-apa. Jangankan seperti itu Pak, kita punya istri nusus, istri yang durhaka pada suaminya, walaupun belum dicerai, itu udah nggak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Gitu Pak. Apalagi udah cerai mutlak, nggak dapat apa-apa, gitu, nggak dapat apa-apa. Kecuali punya anak. Kalau punya anak, kita bukan ngasih ke istri, tetapi ngasih ke anak sesuai dengan kebutuhan anak itu. Yaitu sekolahnya, apanya, itu kewajiban bapaknya. Istri itu tidak wajib merawat anaknya itu, yaitu bapak. Makanya kalau dia ngasih kalau dirawat sama istri, berarti bapak harus ngasih ke anak itu kebutuhannya apa, buatannya, bukan ngasih ke istri. Itu kalau udah cerai, kalau nggak punya anak, ya udah lepaslah. Ya, sudah anak orang, makanya ada bekas istri. Kalau orang tua tidak ada bekas orang tua. Kalau ada orang ngomong itu bekas ibu saya, stres orang itu mah. Ya toh? Ibu, bapak, anak itu nggak ada bekas Pak, sampai kiamat. Bahkan sampai kiamat, bukan hanya di dunia saja Pak. Nanti sampai kiamat di akhirat itu anak itu akan dihubungkan dengan bapaknya dan akan mempengaruhi bapaknya. Kalau anak itu nggak masuk neraka gara-gara kita nanti akan keseret ke neraka juga. Itu ya. Gitu Pak ya saya kira. Jadi udah nggak ada lepas, apalagi udah cerai talak udah. Kecuali talak roj'i, talak yang kembali, ya yang bisa rujuk tuh, itu masih selama masa iddah, ya masa iddah itu bapak ngasih nafkah kepada istri, ya gitu. Bapak-bapak, saya izin ini ya, saya nggak gantikan Ustadz lah, takut jenengan nggak cocok nanti tambah grundel gitu ya. Jenengan mau nyari Ustadz lain juga silahkan, tapi untuk 3 minggu berarti ya. Coba lihat. Saya berangkat umroh itu tanggal 15 sampai tanggal ini nih. Berapa hari ini berarti? 1, 2, 3 hari. Saya izin 3 kali berarti. Ya, karena besok pas 15 pas Selasa seperti ini, saya insya Allah take off. Belum Rebunya, karena saya Selasa itu harus karantina dulu sehari, 24 jam karantina. Besoknya baru take off bersama jamaah yang berangkat umroh Al-Fatoniyah ya, 34 orang. Jadi saya izin. Enaknya gimana Pak Rahmat? Apa saya nyari gantinya atau terserah jenengan? Libur apa gimana? Libur mawon. Nggih sampun, kula nderek mawon. Wedine kok tak golekno ustaz nggak cocok, tambah ngambek gitu. Ya tahu saya namanya ustaz tuh cocok-cocokan Pak. Ya udahlah libur, jenengan ngaji sendiri aja sementara ya, ngaji sendiri aja. Insya Allah kita ketemu lagi setelah saya pulang dari umroh ya kan, insya Allah. Nanti sebentar lagi juga puasa Pak, puasa. Yang penting niat untuk ngajinya harus selalu ada ya. Gitu aja, mohon doanya semoga kami serombongan bisa selamat dan dilancarkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya akhiri hari Minggu Kliwon ya, saya mengharap kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak dan istri jenengan diajak serta anak-anak untuk acara Kliwonan Pak, Minggu Kliwon di Al-Fatoniyah. Hari Minggu ini nih, tanggal 13. Besok kan Minggu ini, Minggu Kliwon sebelum saya berangkat umroh 13, 14, 15, 2 hari sebelum berangkat 13 ya. Ibu, bapak-bapak sekeluarga saya mengundang, ayo kita kumpul membaca rotib, maulid, manakib, ngaji dan doa, makan bersama, pulang ya hari Minggu jam 8 sampai menjelang duhur. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.